Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan Juli. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juli ya. Sebuah completion. Wow, abundant. Kayak apapun yang berakhir atau apapun yang udah selesai, sesuatu atau orang-orang yang kamu tinggalkan, bisa juga yang berakhir itu cara hidup yang lama atau cara berpikir yang lama ya. Itu membawa kamu pada keberlimpahan kamu, transformasi kamu, abundant kamu. Kayak dia mau lompat komunikasi. Ini kita shuffle dulu ya sebelum kita bahas lebih lanjut. Tema transformasi yang sangat kuat. Lalu bisa berhubungan dengan pekerjaan, kayak chapter baru kehidupan kamu itu berhubungan dengan pekerjaan, ganti karir, ganti profesi, ganti tempat kerja. Nih, kartu ini merepresentasikan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, juga bisa berbicara tentang ada situasi atau orang-orang tertentu yang kamu perlu hati-hati ya. Lalu ini pergerakan, transformasi. Lalu bisa juga kayak ada orang yang mau datang di hidup kamu, bisa orang lama, orang baru. Bisa juga ini merepresentasikan ada yang mau bertamu gitu, yang mau datang. Ini anak ini bisa merepresentasikan sesuatu yang baru di hidup kamu, bisa juga merepresentasikan anak ya. Bisa kamu punya anak atau kamu kayak berpartisipasi misalnya membantu mengurus anaknya kakak kamu, anaknya adik kamu, terus atau kamu punya adik atau anggota keluarga yang masih usia anak-anak. Anak signifikan dalam reading kamu atau sesuatu yang baru ya. Mari kita bahas lebih lanjut. Nih, temanya buat kamu, Eight of Pentacles, progresi karir kamu, progresi pekerjaan kamu, tema karir, pekerjaan bisnis yang sangat kuat ya dalam reading kamu. Lalu ini merepresentasikan juga pengembangan diri, pengembangan skill, pengembangan diri itu nggak cuma dalam hal kayak pekerjaan, pendidikan ya, tapi bisa juga pengembangan karakter gitu. Dan ini kalau berbicara Pentacles ya, abundant kamu tuh sedang dalam perjalanan atau sedikit lagi kamu akan mencapai titik progresi ya. Nih yang tadi aku bilang sebuah completion, sebuah akhir, tapi ini posisinya di blessing kamu gitu. Kamu bisa melihat bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang berakhir atau ada orang-orang yang pergi dari hidup kamu, itu mungkin pada awalnya kamu nggak ngerti gitu kenapa. Mungkin pada awalnya kamu marah, tapi setelah waktu berlalu kamu akan lihat, oh ini ternyata membawa aku ke suatu tempat yang lebih baik loh. Oh ternyata ini membawa aku kepada transformasi aku atau ketemu dengan orang-orang baru atau orang-orang yang lebih pas sama hati aku, sama hidup aku. Ini merepresentasikan seperti itu. Dan bisa juga tadi yang berakhir cara berpikir yang lama, cara hidup yang lama, mungkin mental victim yang berakhir. Tantangannya adalah percaya gitu, percaya, berserah, bukan pasrah ya, beda tuh pasrah sama berserah gitu, kayak pasrah nggak melakukan apa-apa, tapi lebih kepada, kalau misalnya kamu sudah melakukan yang terbaik gitu, kamu sudah berusaha sebaik mungkin, selebihnya yang di luar kendali kamu, serahkan gitu kepada Tuhan, pada universe, atau apapun yang sesuai dengan keyakinan kamu. Lalu ini bisa juga berbicara kayak suatu misteri di balik layar yang mungkin sekarang kamu belum paham, nanti pada saatnya kamu paham. Jadi kayak aku melihat dua kombinasi ini kayak ada sesuatu yang berhubungan ya, tentang sebuah closure, kayak kamu paham tentang sesuatu hal yang mungkin tadinya kamu nggak pahamin. Mungkin akan ada komunikasi nih. Di sini nih temanya komunikasi. Mungkin komunikasi dari orang-orang tertentu atau dari pihak-pihak tertentu yang mungkin akan datang di bulan Juli atau di kemudian hari ini membantu kamu kayak memahami sesuatu hal yang tadinya kamu nggak pahamin ya. Atau bisa jadi komunikasinya ini berhubungan dengan pekerjaan kamu. Yang tadi aku bilang aku mendapatkan vibe bahwa ada sesuatu yang baru nih dengan pekerjaan atau bisnis kamu ya. Dan dengan moon di sini ada kekuatan di balik layar yang berusaha mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat gitu. Masalah percaya kepada tuntunan yang maha kuasa itu kan kadang manusia sulit ya, suka suka mau jalannya sendiri gitu, mau usahanya sendiri, mau kayak tanda petik tuh kayak mau menggantikan Tuhan gitu, enggak, gue yang paling tahu, gue yang paling ngerti, pokoknya harus caranya gue. Kan aku mungkin sering mengulang ya bahwa pikiran manusia itu terbatas gitu, yang kita lihat terbaik saat ini tuh belum tentu itu yang terbaik buat kita ke depannya. Jadi itu ya yang menjadi tantangan kamu, belajar percaya, belajar berserah, belajar mengerti bahwa ketika kita nggak dapat sesuatu yang kita mau itu atau kita mendapatkan penolakan itu bentuk semesta sedang melindungi kamu dan sedang mengarahkan jalan kamu pada sesuatu yang lebih baik buat kamu ke depannya. Karena apa? Ini satu lagi tema yang berbicara tentang keberadaan anak ya. Mungkin kamu yang udah berumah tangga mungkin menanti kelahiran seorang anak dalam rumah tangga kamu, ini sebuah kartu yang mengindikasikan kelahiran anak dalam rumah tangga kamu, bisa juga dalam keluarga besar kamu.
ada anggota keluarga baru, atau bisa juga ini kayak apa ya, kayak kamu melahirkan sesuatu gitu, melahirkan sebuah karya, melahirkan sebuah pemikiran, ada sesuatu yang signifikan tentang pemikiran, atau kamu belajar menyayangi diri kamu, karena Empress itu kartu keberlimpahan, kenyamanan, self love. Keberlimpahan dan kenyamanan itu kayak kamu memulai itu, kayak memberikannya itu kepada diri kamu dulu gitu, kayak kamu membuat diri kamu nyaman dulu. Kamu kalau misalnya kamu udah berusaha, sudah bekerja, kamu belajar gitu mengapresiasi diri kamu, men-treat diri kamu gitu, hasil dari kerja keras kamu ya. Selanjutnya, chapter baru yang menyenangkan. Ini temanya nih pekerjaan, chapter baru, anak-anak, hasil kerja keras kamu, ini highlightnya buat kamu ya. Dan belajar percaya gitu. Belajar percaya. Mungkin sebagian dari kamu tuh sulit ya belajar percaya, berserah pada tuntunan yang di atas gitu, kepada semesta. Karena mungkin kamu sangat percaya logik gitu, dan kalau nggak bisa dijelasin dengan logik gitu, kayak kamu susah untuk berserah. Tapi aku cuman mau ngasih tahu aja gitu ya, kan tetap kamu yang punya kehendak bebas. Kamu mungkin butuh waktu untuk bisa belajar berserah. Karena perjalanan kita masing-masing itu kan unik ya. Experience kita juga beda. Jadi aku cuman mau ngasih tahu aja gitu, selebihnya terserah kamu. Karena ini kamu berada di fase awal, kayak ada satu chapter yang baru dimulai dengan Page of Wands ini. Dan kalau misalnya ini berhubungan dengan pekerjaan yang baru ya, kamu tuh orang yang berdedikasi gitu, semangat. Jadi kayak dengan Page of Wands khusus di deck ini tuh orang yang kayak maju terus pantang mundur, kayak jiwanya tuh menjawab tantangan gitu. Oke, di depan ada apa, gue bisa gitu. Karena dia tahu tantangan itu bikin dia bertumbuh, bikin dia jadi orang yang lebih baik, dan dia sangat menyukai tantangan karena energi api itu senang bergerak ya, senang mendapat tantangan, senang menguji skillnya. Dan ini juga berbicara bahwa akan ada komunikasi yang menyenangkan buat kamu gitu dengan Page of Wands ini. Oke, kita bahas lebih lanjut. Kayak aku mendapatkan vibe apa ya? Kendaraan baru. Kamu lagi planning atau kamu siap manifest kendaraan baru? Page of Wands temanya buat kamu. Sebagian dari kamu tuh kayak kamu punya ide, kamu punya apa ya, kreativitas, inspirasi yang siap dituangkan, tapi ini kayak kamu masih menganalisa, masih berpikir, masih mengamat-amati, kira-kira ini bagusnya gimana ya? Gitu. Praktikal boleh, tapi ketika kita praktikal jadinya overthinking, jadinya nggak bergerak, itu yang nggak bagus sih sebenarnya. Karena ketika kita punya ide, terus kita coba, kita aplikasikan, terus kalau misalnya hasilnya nggak sesuai harapan kita, kan kita jadi tahu, oh cara ini nggak berhasil, mungkin bisa dicoba cara lain gitu. Jadi ada pertumbuhan kita, perkembangan kita di situ. Ketika ada sesuatu yang nggak berhasil dengan pemikiran kita, kan kita bisa bereksperimen, kita bisa mencoba lagi, lebih kreatif lagi, seperti itu ya. Dan ini juga kayak ada orang yang mengamati kamu, bisa konteks hubungan romantis, bisa juga untuk konteks pekerjaan, kayak orang yang mengamati kamu ini mungkin calon pemberi kerja yang baru, atau orang yang melihat kamu tuh udah growing gitu, kamu udah berkembang, karena ini mengkonfirmasi si Eight of Pentacles. Kamu tuh diperhatikan dengan kualitas kerja kamu, perkembangan diri kamu, dan kamu mungkin gila dia keren, keren banget gitu pekerjaannya, dedikasinya, kualitas kerjanya. Dia udah berkembang, terus kamu jadi lebih atraktif, lebih menarik, dan itu yang membuat orang memperhatikan kamu ya. Sejauh ini sih aku nggak melihat sinyal untuk hubungan romantis, tapi ini nggak menutup kemungkinan. Energi pemulihan, nih lihat di sini tuh Star mengkonfirmasi si Ten of Swords ya, walaupun ada sesuatu yang menyakitkan atau di luar dugaan kamu, tapi semesta membawa energi pemulihan, membawa energi harapan di hidup kamu, untuk kamu optimis lagi, untuk kamu semangat lagi, atau ini sebuah inspirasi yang baru gitu, dengan cara berpikir kamu ada sesuatu yang berbeda dengan mungkin dengan banyak hal yang kamu laluin gitu ya. Kayak beberapa reading itu aku melihat bahwa kamu melewati banyak hal. Dengan banyak hal yang kamu lewatin itu, kayak ada sesuatu yang berubah dari cara kamu melihat diri kamu, cara kamu melihat dunia, cara kamu melihat banyak hal gitu, ada yang berubah ya. Dan ini juga mengkonfirmasi bahwa kayak kamu bersinar gitu. Kamu bersinar dengan misalnya dengan konteks pekerjaan, atau dengan konteks kamu tuh menarik, jadi orang-orang tuh mau mendekati kamu gitu, mau lebih kenal kamu ya. Karena di sini juga ada tema komunikasi, mungkin ada orang-orang tertentu yang mengamati kamu, kayak menunggu momen untuk berkomunikasi sama kamu. Ace of Cups. Ace of Cups itu seharusnya jadi sesuatu yang optimis, yang menyenangkan ya, karena ini sesuatu yang baru buat hati kamu. Tapi karena ini posisinya di tantangan, aku melihatnya lebih kepada itu tadi, kamu butuh belajar untuk berserah dan percaya gitu, untuk tuntunan
yang di atas gitu, untuk tuntunan semesta, bahwa jalan kamu akan selalu diarahkan untuk yang terbaik buat kamu, ya. Ini mungkin bukan buat semuanya ya, tapi ada yang perlu mendengar ini. Dan ada sesuatu dengan siklus bulan gitu, mungkin ada sesuatu yang signifikan dalam 28 hari ke depan ya. Nih kamu coba perhatikan gitu dalam 28 hari ke depan, bisa bisa ada sesuatu yang signifikan. Mungkin dari tadi hal-hal yang aku sebutkan itu kamu bisa melihatnya ya, selama bulan Juli atau 28 hari ke depan setelah kamu nonton reading ini. King of Swords, Empress-nya keluar 2 kali. Oke. Jalan kamu ini menuju keberlimpahan sih, banyak berkat yang mau datang di hidup kamu. Dan juga kalau misalnya apa ya, aku tuh mendapatkan vibe bahwa sebagian dari kamu nih di sini nih yang memperhatikan orang nih kamu nih. Kamu lagi ada yang sedang memperhatikan seseorang. Terus kamu kayak sok cool gitu loh. Kamu kayak misalnya kamu menyukai seseorang tapi kayak kamu, "Enggak, aku nggak suka sama dia, enggak, aku biasa aja," padahal kamu suka sama dia. Ya, sebaiknya gitu, kalau kamu misalnya menyukai seseorang, terus orang itu single, terus kamu udah cukup lama menyimpan perasaan, terus apa yang menghalangi kamu gitu untuk tidak menyampaikan hal itu? Apakah takut ditolak? Kalau misalnya alasannya adalah takut ditolak gitu, kamu kan akan selamanya bertanya-tanya daripada kamu misalnya menyatakan perasaan kamu terus oke, kamu tahu kenyataannya, jadi kamu bisa move on sama hidup kamu gitu, ya. Jadi kamu kayak nggak menyimpan misteri itu buat diri kamu sendiri. Oke, dan ada kemungkinan juga kan ternyata perasaan kamu bersambut, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahamin. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.